Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita telusuri, sebetulnya Injil sebagai buku iman ditulis sebagai pengembangan dari kisah yang hari ini kita dengarkan, bahwa Injil yang mewartakan Yesus itu merupakan perkembangan dari pengalaman Maria didatangi oleh malaikat Gabriel ini. Tentu para murid, para rasul, dan juga para penulis Injil hanya mengalami Yesus yang hidup, Yesus yang mengajar, Yesus yang membuat mujizat, lalu Yesus yang menderita sengsara, lalu Yesus yang wafat, dan Yesus yang bangkit. Namun justru pengalaman mereka akan Yesus yang mengajar, Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit inilah kemudian membuat para murid dan kemudian para penulis Injil melihat ke belakang apa yang terjadi sebelumnya. Dan sekali lagi, kemudian Injil sebagai warta akan Yesus diawali dengan warta kelahirannya yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepada seorang perempuan bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Maka peristiwa ini, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa di Nazaret ini bagi orang yang menerima Kristus pada waktu itu dan sekarang tentu bukan suatu peristiwa yang biasa. Peristiwa di Nazaret ini menjadi peristiwa yang luar biasa karena mengawali arah kehidupan baru, mengawali kemanusiaan yang baru yang ada di dalam diri Yesus, yang oleh bacaan kedua tadi ditegaskan bahwa Yesus itu adalah yang dinubuatkan sejak beratus-ratus tahun sebelumnya. Yesus itu yang dinantikan berpuluh ribu tahun sebelumnya. Yesus itu yang dinantikan dan telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan memang arti nama Yesus itu adalah Tuhan yang jaya. Tuhan yang jaya itu dinantikan kehadirannya, dan kini secara nyata Tuhan yang jaya itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Tuhan yang jaya itu sekali lagi berawal dari peristiwa perjumpaan Maria dengan malaikat Gabriel ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang jaya itu kemudian menjadi Tuhan yang mau sungguh mengalami kemanusiaan, yang di awal kitab Kejadian dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupanya. Allah kini hadir untuk bisa merasakan apa itu menderita, merasakan apa itu bergembira, merasakan apa itu berteman, apa itu bergaul, apa itu menolong, dan sebagainya. Dan pada taraf yang paling mendalam, kalau ciptaannya itu belum sepenuhnya baik, belum sepenuhnya sempurna, Allah yang datang itu berkesempatan untuk menyempurnakan ciptaannya. Dan itulah sekali lagi berkat perjumpaan malaikat Gabriel dengan Maria ini, maka Tuhan yang jaya, yang masuk kepada kemanusiaan, yang mau memberi arah baru kepada manusia itu menjadi nyata. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tetapi toh kita juga melihat pengalaman Maria itu juga pengalaman yang membuat dia terkejut. Tidak mungkin dia tidak terkejut bahwa malaikat Gabriel, yang artinya adalah Allah itu perkasa, Allah yang perkasa itu mengutus malaikatnya datang kepada dia. Dan minggu lalu kita pun juga membaca kisah Imam Zakaria yang juga didatangi oleh malaikat Tuhan itu. Sama, dua-duanya terkejut. Dua-duanya sama-sama terkejut.
Tetapi kemudian yang membedakan adalah ketika Imam Zakaria terkejut terhadap kehadiran malaikat Gabriel, ia digambarkan seperti meringkuk ketakutan, terkejut dan takut. Karena terkejut dan takut, maka ia bisu. Baru kemudian ia bisa berbicara kembali ketika Yohanes sudah lahir. Tetapi kemudian Lukas menceritakan reaksi yang berbeda pada diri Maria. Memang Maria terkejut dan dia berpikir seperti tetap manusia, tetap manusiawi. Dia berpikir bagaimana mungkin dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian saudara-saudari, yang membedakan tadi, keterkejutan Maria itu tidak membuat dia ketakutan, tetapi justru membuat dia terbuka. Terbuka terhadap apa? Terbuka terhadap penjelasan dari Gabriel. Dan ketika Gabriel sudah menjelaskan apa yang ia alami dan apa yang akan ia alami, Maria siap sedia. Maka kalau kita membaca hanya langsung kepada kesediaan aku ini hamba Tuhan, tentu kita langsung kemudian melihat suatu kesiapsediaan yang seolah-olah ketaatan buta sebagai hamba. Tetapi sesungguhnya kesediaan Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan itu setelah dia sungguh menerima penjelasan dari malaikat Gabriel, setelah dia bersedia dibimbing oleh malaikat Gabriel untuk memahami pengalaman keterkejutan itu. Dan pengalaman keterkejutan itulah yang kemudian pada diri Maria berubah menjadi suatu yang positif, menjadi kekuatan yang positif yang membuat dia terbuka dan siap sedia dibimbing oleh Tuhan. Maka kemudian karena kesediaan itulah memunculkan yang kita sebut komitmen. Komitmen dalam diri Maria, bukan komitmen buta juga, tetapi sebuah komitmen yang memungkinkan karya Allah itu terwujud. Maka tadi yang kita lihat bahwa yang diwartakan malaikat Gabriel tentang Yesus itu terwujud karena komitmen Maria. Bisa kita bayangkan kalau kemudian Gabriel datang ke orang lain, atau Maria mengatakan hal lain, atau Maria tidak bersedia mendengarkan penjelasan Gabriel, tentu Injil ini tidak ada. Tentu kita pun juga tidak ada sebagai para pengikut Kristus. Tetapi komitmen Maria, komitmen bukan sekedar komitmen buta, tetapi suatu kesediaan, keterbukaan, menerima bimbingan Allah dan membiarkan karya Allah itu terjadi. Bahkan ada begitu banyak pengalaman yang tidak enak nantinya. Dia dikatakan akan mengalami seperti pedang yang ditembus. Bahkan ketika di bait Allah, Yesus pun mengatakan, mau apa engkau ibu, dan sebagainya. Ada pengalaman tidak enak, tetapi komitmen ini membuat Maria tetap sedia, tetap terbuka untuk membiarkan karya Allah itu terjadi. Dan oleh karena itulah Yesus sebagai Allah yang jaya, yang datang, yang memberi arah baru itu dimungkinkan menjadi manusia. Hari ini saudara-saudari, kita merayakan Advent yang keempat. Sekaligus nanti malam kita akan merayakan kelahiran Dia, Tuhan yang jaya itu. Maria sejak kehadiran malaikat Gabriel, meskipun dia terkejut, tetapi menjadi gambaran Advent yang hidup, yaitu kesediaan, keterbukaan, menerima bimbingan Allah. Kesediaan, keterbukaan, membiarkan karya Allah itu terjadi, dan ada komitmen terus-menerus untuk menghidupi itu. Itulah Advent yang hidup. Maria begitu menantikan kehadiran Dia yang diwartakan kepadanya itu. Semoga kita pun juga merayakan Advent yang keempat ini, dan nanti kita pun juga merayakan Natal seperti Maria. Kita menjadi penantian yang hidup seperti Maria. Kita pun senantiasa siap sedia, terbuka, dibimbing oleh Allah sendiri, siap sedia diperbarui oleh Allah sendiri, dan punya komitmen untuk selalu mau mendengarkan Dia yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Tidak mudah seperti Maria, kita pun juga mengalami pengalaman keterkejutan dalam hidup kita. Banyak hal yang mungkin membuat kita terkejut, banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita mungkin takut.
Tetapi sekali lagi dalam diri Maria kita mendapatkan teladan. Mari kita membuka diri kita, siap sedia dibimbing oleh Allah, dijelaskan apa arti pengalaman-pengalaman hidup kita oleh Allah sendiri, dan dengan demikian kita punya komitmen mengikuti Dia dan membiarkan karyanya hadir dalam hidup kita, karena Ia adalah Allah yang jaya. Tuhan memberkati kita.